Ini saya akan mempresentasikan mengenai pembiayaan obat di rumah sakit pemerintah, merupakan sebuah studi kasus di 12 kabupaten kota di Indonesia. Studi ini terlaksana berkat koordinasi dari Sekretariat Jenderal Pusat Pembiayaan di Bidang Kesehatan Republik Indonesia. Penelitinya terdiri dari saya, Yudi Noidasari, Ibu Prastuti Suwondo, Ibu Marjati Najib, Ibu Feti, Ibu Kurniasari, Ibu Yunita, Mbak Tiri, dan Amelia. Next. Jadi kurang lebih 10 menit ke depan saya akan menjelaskan mengenai kenapa penting untuk mengetahui mengenai pembiayaan obat, terutama di rumah sakit pemerintah. Kami mencoba untuk mengaitkan dengan isu JKM yang juga sudah mulai diimplementasikan. Ada beberapa hal yang akan dipresentasikan ke depan, yaitu mulai dari latar belakang, tujuan, metode, hasil dan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang mungkin bisa dilaksanakan. Lanjut. Di latar belakang kenapa studi obat dilakukan itu awalnya karena informasi mengenai obat, biaya obat, terutama di tingkat pelayanan kesehatan itu masih sangat terbatas, sehingga dengan itu perlu dilakukan studi terkait obat. Selanjutnya kondisi-kondisi yang menyebabkan pentingnya studi ini dilakukan dari data-data yang kami dapatkan, yaitu yang pertama dari data BMI yang menyatakan bahwa hampir 30% dari pengelolaan kesehatan di Indonesia di tahun 2011 itu mencapai 214,9 triliun, itu merupakan pengelolaan obat. Di data BMI itu disebutkan di sini termasuk obat resep, prescribed drugs, dan juga over the counter. Masih dalam sumber yang sama disebutkan bahwa biaya obat di Indonesia itu tergolong tinggi, sehingga merupakan beban bagi masyarakat aksesnya untuk terhadap obat itu sendiri, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan. Kemudian data yang kami dapat dari National Health Account sendiri, bahwa di tahun 2011 itu hampir 50% itu pembiayaan kesehatan di Indonesia bersumber dari rumah tangga atau pasien bayar langsung atau pocket payment. Nah, dari data ini dapat dilihat bahwasanya peran pemerintah itu masih rendah, terutama dalam pembiayaan kesehatan. Mengingat obat sebagai salah satu komponen hal yang penting dari pelayanan kesehatan, maka perlu kita ketahui dari mana saja sumber-sumber untuk pembiayaan obat, terutama di rumah sakit pemerintah. Dalam hal ini saya hubungkan dengan jaminan kesehatan nasional yang sudah diimplementasikan, bahwasanya diprediksi pada saat implementasi JKM dengan adanya jaminan kesehatan, maka secara tidak langsung demand terhadap pelayanan kesehatan pastinya juga akan meningkat. Demand pelayanan kesehatan itu secara tidak langsung juga akan menyebabkan tingginya kebutuhan obat di pelayanan kesehatan. Dan pelayanan kesehatan yang akan dibahas pada studi ini yaitu pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah, karena rumah sakit pemerintah sebagai layanan kesehatan utama dalam implementasi JKM. Lanjut. Jadi tujuan dari studi ini untuk mengetahui sumber biaya obat di rumah sakit pemerintah itu berapa dari publik, berapa dari swasta, dan lainnya, dan dalam hal pengadaannya di rumah sakit pemerintah, dan juga pendistribusiannya di rumah sakit itu sendiri, berapa yang untuk rawat jalan dan berapa untuk rawat inap. Ini metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi kita melakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi biaya obat. Informasinya terdiri dari K-Inspar Farmasi, ada bagian keuangan, bagian pelayanan, dan bagian IT di rumah sakit. Metodenya analisis deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data tahun 2011 dan tahun 2012, dan pemilihan daerahnya dilakukan secara proporsi berdasarkan kapasitas fiskal. Itu ada 6 provinsi
yang mewakili 12 kabupaten kota berdasarkan kapasitas fiskal rendah, tinggi, sedang. Jadi ada yang mewakili Jawa dan Bali, Provinsi Banten dan Jogja, mewakili Jawa Bali itu Aceh dan Kalimantan Selatan, dan untuk Indonesia Timur, Maluku dan Papua Barat. Adapun konsep yang digunakan untuk mendapatkan informasi biaya itu adalah berdasarkan pengembangan konsep NHA, yaitu bagaimana mendapatkan informasi biaya berapa dari sektor publik, swasta, dan lainnya dalam pembiayaan obat di rumah sakit. Next. Ini hasil yang kami peroleh. Jadi dari 12 rumah sakit yang kita datangi untuk mendapatkan informasi biaya tersebut, dominasinya adalah rumah sakit tipe C sebanyak 5, ada 3 rumah sakit tipe A, tipe B3, tipe D, dan berikut variasi rata-rata pasien ranap dan rajal serta awasnya. Dari hasil penelitian yang pada 12 rumah sakit tersebut diperoleh informasi bahwasanya sumber pembiayaan untuk obat, dalam hal ini pengadaan obat di rumah sakit pemerintah itu sebagian besar lebih dari 80% itu dari publik, yaitu yang kami dapatkan bahwasanya di rumah sakit itu mereka membedakan membedakan pengadaan obat berdasarkan pasien. Jadi berapa ini pengadaan obat untuk pasien Jamkesmas, Jamkes, dan di sini kita lihat bahwasanya dari tahun 2011 dan ke 2012 terjadi peningkatan, karena di data yang kami peroleh juga bahwasanya data pasien Jamkesmas dan Jamkes-nya juga meningkat. Kemudian dari private funds atau sektor di sini maksudnya adalah pengadaan obat oleh rumah sakit yang bersumber dari pasien bayar langsung, jadi pasien yang tidak mempunyai jaminan. Sedangkan yang itu termasuknya adalah donor. Jadi ada beberapa rumah sakit yang kami temui bahwasanya mereka mendapatkan bantuan obat secara langsung ke rumah sakit dalam bentuk income. Dan dari sini kami menghitung sendiri dari jumlah data volume yang diterima oleh rumah sakit, kami transformasi ke dalam biaya berdasarkan data SK Menkes. Kemudian dari lainnya itu merupakan sumber dana yang tidak bisa dikelompokkan ke pemerintah ataupun swasta, karena ada yang seperti rumah sakit yang mendapat bantuan dari daerah lainnya untuk pengadaan obat. Nah, di sini saya mencoba membahasnya berdasarkan isu terkait pembiayaan kesehatan yang sekarang sedang yaitu dari WHO terkait pharmaceutical financing strategis, menyatakan bahwasanya di situasi di mana ketika kebutuhan obat meningkat itu tantangannya adalah ketersediaan dan juga akses untuk mendapatkannya nanti. Saya mengutip dari Embry dalam tulisannya terkait pharmaceutical financing strategis, bahwasanya untuk situasi di mana kita akan menghadapi bahwa misalnya kebutuhan obat itu akan meningkat, tapi sumber daya untuk mengadakannya terbatas, ada 4 alternatif yang dapat dilakukan, yaitu meningkatkan efisiensi pemakaian, menurunkan demand, meningkatkan financial resources-nya, dan menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. Itu sebagai salah satu akibat dari situasi yang terjadi. Next. Dari studi ini juga diperoleh informasi mengenai apakah pemakaian obat di rumah sakit tersebut sudah efisien atau belum, karena dari 4 alternatif yang dikemukakan Embry itu kemungkinan yang bisa diupayakan adalah efisiensi dalam pemakaian obat. Di sini diperoleh bahwasanya distribusi obat di rumah sakit pemerintah itu antara obat yang didistribusikan untuk rawat inap dan rawat jalan itu tidak berbeda atau sama. Namun hal menariknya adalah pengadaan obat generik di rumah sakit pemerintah itu masih rendah, masih sekitar 55% dari total pengadaan obat. Padahal untuk apabila kita ingin mengupayakan efisiensi dalam biaya obat di rumah sakit pemerintah, hal yang dapat diupayakan adalah meningkatkan penggunaan obat generik sebagai kendali biaya. Selanjutnya, next. Ini hal yang dapat disimpulkan dari mungkin saran
bahwasanya sumber pembiayaan obat yang utama di rumah sakit itu hampir 90% itu dari pemerintah, yaitu dari dana untuk Jamkesmas dan Jamkesda. Kemudian sarannya adalah mungkin perlu dirumuskan strategi pembiayaan obat di Indonesia untuk menghadapi kondisi di mana nantinya kebutuhan obat itu lebihi ketersediaan di lapangan, dan kondisi di mana pembiayaan obat di sektor pemerintah di rumah sakit pemerintah didominasi oleh sektor pemerintah itu apakah sudah situasinya ideal atau yang diinginkan. Selanjutnya strategi pembiayaan obat di rumah sakit pemerintah ke depan harus dapat meninjau peran dari masing-masing sektor, tidak hanya sebagai sumber dana untuk pengadaan obat, tetapi juga sebagai kontrol untuk mengendalikan dan meningkatkan efisiensi dalam layanan pengobatan. Next.